Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadza li hadza wa lakunna linahtadiya hadanallah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin jamaah PKS TV yang insyaallah dirahmati Allah, bahwa gagasan terbesar yang dimiliki dalam narasi-narasi keislaman adalah nilai dari sebuah keimanan harus bermuara pada ketaatan. Karena sesungguhnya dengan ketaatan yang paripurnalah saja, udkhulu fisil mikafah, maka sempurnalah iman dalam ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman selalu menjadi barometer atau benchmarking, menguji apakah memang betul keimanan itu menjadi sesuatu yang tidak hanya diniatkan, dilafazkan, tetapi juga diamalkan. Maka ikhwafillah, hari ini sebagaimana ayat yang sudah kita sampaikan, menginjak kembali kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah di dalam bulan Ramadan, bulan tarbiyah, bulan ujian, sekaligus bulan pendidikan dan kedisiplinan untuk setiap umat muslim. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa amal ibadah kita dalam bulan puasa adalah amal yang Allah jadikan ujian dan parameter besar dalam sebuah konsep keimanan. Kenapa? Karena ibadah, kata Allah, khusus pada bulan Ramadan adalah ibadah hambaku yang dipersembahkan kepadaku. Maka ibadah sesungguhnya bulan puasa adalah ibadah tersembunyi atau ibadah sir yang hanya diketahui oleh pelaku dan Allah saja. Karena secara lisan, secara ekspresi boleh saja mereka menunjukkan berpuasa, tapi boleh jadi juga dengan ekspresinya muncul kebohongan, muncul penipuan, karena sesungguhnya ia tidak berpuasa dan tidak ada orang pun yang tahu. Maka sesungguhnya ini adalah sebuah ibadah yang menunjukkan ketulusan, ujian dari keimanan. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Bahwa ujian salah satunya berkaitan dengan buah-buahan, makan makanan dan lain sebagainya, kelaparan. Dan puasa sekali lagi menjadi sebuah determinasi, menjadi sebuah parameter menguji bahwa seorang itu menjadi beriman sesungguhnya ataukah tidak. Dan ayat lain menyebutkan bahwa ahasiban nasu, ayat suraku ayaqulu amanna. Apakah kamu mengatakan beriman kemudian Allah tidak akan menguji lagi? Tidak, kata Allah. Sesungguhnya Allah akan menguji terus menerus apakah imannya hanya menjadi lip service saja, ataukah kemudian imannya menjadi iman yang senyata-nyatanya. Ikhwafillah, dalam bulan Ramadan ada banyak hikmah yang bisa kita pelajari. Salah satunya adalah pada bulan Ramadan bukan hanya kemudian konsepsi menahan lapar, dalam konteksnya adalah menahan diri terhadap hawa nafsu, tetapi menjadi konteks yang jauh lebih besar dalam konteks ekonomi sosial atau dimensi sosial. Bagaimana orang-orang yang sebenarnya mampu untuk melakukan makan siang pada hari-hari atau bulan-bulan normal lainnya, tapi mereka harus menahan diri agar mereka juga merasakan memiliki nuansa yang sama dengan saudara-saudara kita yang mungkin tidak kecukupan, sehingga mereka sering kemudian menutup harinya dengan kondisi-kondisi lapar.
Allah ingin membuat orang-orang yang mampu merasakan nuansa yang sama bagi orang-orang yang tidak mampu, yang menutup malamnya dengan kondisi lapar, menutup harinya dengan rasa lapar. Karena itu dimensi sosial juga sangat erat kaitannya menjadi hikmah di dalam bulan Ramadan. Dan ikhwafillah, menurut Bakir Asyadar menjelaskan dengan tegas kepada kita salah satu konsepsi ekonomi syariah yang paling dasar, yang membedakan dia dengan konsepsi ekonomi kapitalis maupun sosialis yang muncul adalah dimensi distribusi ekonomi. Dia bukan hanya menumbuhkan pada konsep pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan ekonomi atau distribusi sosial, bahwa ada perpindahan harta kekayaan dari satu pihak ke pihak yang lain dikarenakan anjuran keagamaan untuk berinfak, sedekah dan zakat. Dan ini ikhwafillah adalah ajaran yang sangat mahal yang bisa kita ambil hikmahnya dalam bulan Ramadan. Karena sesungguhnya dimensi sosial bukan hanya peningkatan hablum minallah, tapi konteksnya juga menjadi hablum minannas. Maka kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bukan hanya berpuasa, tapi di akhir nanti bulan Ramadan kita dianjurkan untuk berzakat. Sebagaimana ayat Al-Qur'an yang menyampaikan wa aqimis shalah wa atuz zakah. Berzakatlah kamu, menyandingkan antara ibadah kepada Allah dengan beribadah secara sosial atau kemudian secara horizontal. Maka ikhwafillah, pengalaman yang paling dasar yang bisa kita ambil dalam proses pelaksanaan bulan puasa adalah bagaimana ketaatan personal, ketaatan diri sendiri juga harus punya dampak dan manfaat kepada ketaatan ke sekitarnya. Bagaimana kemudian kondisi saudara kita yang berada di tetangga kita, di 40 rumah sekitar kita juga dalam kondisi yang menyenangkan, dalam kondisi yang membahagiakan, dalam kondisi yang mensejahterakan. Jangan sampai kita kenyang ketika ada kondisi atau tetangga kita, saudara kita yang juga dalam kondisi lapar. Ini adalah hikmah yang paling dasar diajarkan dalam pemaknaan bulan Ramadan. Dan ikhwafillah, terakhir mungkin ingin yang saya sampaikan berkaitan dengan hikmah bulan Ramadan dalam konteks dimensi sosial, bukan saja diajarkan kepada kita untuk bertahan lapar, menahan lapar untuk diri kita sendiri, tetapi kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, bahwa sesungguhnya kita diminta untuk mencari rezeki yang ada di muka bumi ini, tapi juga tidak meninggalkan, tidak melupakan urusan akhirat. Maka ikhwafillah, bulan Ramadan menjadi ujian komprehensif kepada kita, menahan diri dari kondisi lapar, kemudian menyebarkan kebahagiaan dalam bentuk ekonomi kepada kawan-kawan sekitar, sebagaimana konsepsi ekonomi syariah mengatur kepada kita semua bagaimana bukan hanya pertumbuhan ekonomi tapi juga melakukan pemerataan ekonomi. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.